penjual pembeli. Kemudian ada barang. Jadi barang itu harus ada disebut di situ, bukan barangnya entar, barangnya ada gitu ya. Nah, kemudian apa lagi? Harga, terus ijab, qabul. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah, la ilaha illa huwa wa ilayhin nusyur. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih berkenan memberikan kepada kita banyak nikmat. Di antaranya adalah disampaikannya kita ke dalam bulan Zulhijjah. Hari ini sudah masuk tanggal 2 atau 3? 2. Kalau udah maghrib berarti masuk 3. Masya Allah. Berarti 7 hari lagi. Atau Ahad depan itu kita sudah takbiran. Ahad malamnya maksudnya. Ahad ba'da maghrib kita sudah mulai takbiran. Ya. Dan hari Seninnya kita sholat Idul Adha. Hari Ahadnya disunnahkan kita untuk berpuasa Arafah. Nah, kemudian tentu selain nikmat yang telah Allah berikan kepada kita berupa umur sampai pada bulan Zulhijjah, kita juga dalam keadaan sehat walafiat dan sempat untuk melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan salah satu yang menjadi kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Insya Allah pada pembahasan malam hari ini kita nggak jauh-jauh daripada fikih kurban. Nah ini kalau mau dipanjangin, ini bisa agak malam nih selesainya nih. Ya, jadi mungkin kita ngambilnya nanti gharar dalam kurbannya. Ya. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah, sebagai awalan fikih kurban kontemporer ini bermakna bahwasanya ada perbedaan-perbedaan ya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan yang dilakukan oleh masyarakat kita. Salah satu contohnya dalam pembelian hewan kurban, dalam pemotongan hewan kurban, dan kemudian dalam pendistribusian hewan kurban. Kalau kita mau lihat dulu ya bagaimana Rasulullah SAW berkurban, maka Rasulullah SAW bersama Ali bin Abi Thalib itu pergi sendiri ke pasar hewan kurban. Masya Allah, jazakallah khair. Alhamdulillah. Jadi Rasulullah nyari sendiri hewan kurbannya. Jadi mau memperoleh hewan kurban yang mau disembelih nanti tanggal berapa tanggal? Tanggal 10 Zulhijjah atau 11, 12, 13 yang disebut dengan hari tasyrik, Rasulullah nyari sendiri. Pasarnya pasar tradisional. Barangnya ada nggak? Ada. Dilihat nih di pasar hewan kurban sini. Nah, nih. Dipilih sendiri, kemudian dibawa pulang sendiri, pada hari hanya dipotong sendiri dan dibagikan sendiri. Banyak redaksinya dalam hadis Rasulullah SAW. Pernah Rasulullah SAW memilih dan memotong sampai 60 ekor unta. Pernah juga sampai 100 ekor unta. Dipotong sendirian. Makanya nggak sanggup ya 100 motong sendiri. Kan berasa juga ya. Makanya diminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk mewakilinya. Ya, jadi Rasulullahnya sudah cukup, kemudian Ali bin Abi Thalib untuk diteruskan penyembelihannya. Kemudian dibagikan sendiri. Mereka yang bagikan sendiri. Ya.
Nah, di masyarakat kita hari ini, orang yang mau berkurban, kadang-kadang ada juga yang seperti itu. Jadi mulai pemilihan hewan kurbannya dia pilih sendiri, kemudian nanti dia nganterin atau dia minta tolong anterin gitu ya. Kemudian dia potong sendiri pada hari hanya, ada nggak kayak gitu? Masih ada ya? Masih ada. Dia pingin ya, saya pokoknya pingin ya semuanya saya lakukan dengan ya, tangan saya sendiri. Saya pengen mempersembahkan kurban ini yang terbaik. Jangan saya memberikan perwakil kepada orang lain. Ya, untuk belinya diwakilin, untuk ya penyembelihannya diwakilin, untuk pendistribusian diwakilin. Kan banyak banget tangan-tangannya itu. Ya, sehingga apa? Sehingga bisa jadi ya nggak sesuai dengan apa yang dia pingin, bener nggak? Yang dia pingin misalnya hewan yang seperti ini, pas dikirim, ya ini mah ya agak kurus ini misalnya. Kenapa? Karena nggak dipilih sendiri. Nah, yang lebih parah lagi, ada orang yang mau berkurban, dia nggak pilih sendiri, tapi dia melalui online. Ada nggak? Ada masyarakat kita yang sekarang online. Ya, makanya next terus aja sampai bawah lagi terus aja. Nah, ini ada gambarnya nanti. Terus horor ya, terus ada pengumuman, ada flyer lah kalau kita terus lagi, Pak. Terus lagi. Nah, terus lagi. Nah, pernah lihat begini? Oh iya. Ada yang kayak gini? Ada yang kayak gini? Coba lihat di media sosialnya masing-masing. Ada nggak nongol? Atau misalnya di toko online, di toko hijau, toko oranye misalnya ya, yang seperti sebelah kanan itu, sebelah sana gambarnya. Ya, harga sapi kurban ya sekian di tahun 2003 ya. Ya. 1,9 juta untuk 1/7 sapi, atau kalau kambing berapa ya? Ya sekitar segituan lah ya kalau begitu ya. Ada malah yang mungkin next lagi, coba di next lagi, ada lagi satu lagi gambarnya. Next lagi. Nah, ini supaya, nah ini misalnya kayak begini doang gambarnya. Standar 2,3 misalnya. Padahal kita kalau udah mau beli sekarang, kira-kira berapa ya pasarannya sekarang ya? 3 jutaan ya? Oh 3 jutaan. Ada yang sekarang udah 3,5 gitu ya. Rata-rata. Yang 2,3 itu yang bagaimana? Gitu kan ya? Berarti yang spesifikasinya begini. Nah, ini ada perbedaan antara zaman Rasulullah dengan zaman sekarang. Kenapa? Karena ada kemudahan, ada teknologi. Teknologinya semua orang udah punya sekarang. Betul ya? Ada yang namanya handphone, ada yang namanya komputer, laptop, semua nongol tuh. Ya, ada di WA, kadang-kadang ada di medsos. Ya, nongol. Sehingga kadang-kadang daripada saya repot-repot untuk membeli hewan kurban, udah ketahuan yang ini aja deh nih. Murah kan gitu ya. Mudah dan murah. Yang penting saya berkurban. Padahal keutamaan berkurban itu, kalau kita lihat lagi dalam fikih kurban itu, sebetulnya kurban itu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim. Yang pengen diminta oleh Allah apa ya ketika itu? Anaknya siapa? Nabi Ismail, yang dicintai banget waktu itu, anak satu-satunya yang masih kecil, udah beranjak dewasa, lagi bantuin orang tuanya. Falamma balagha asyuddahu, dalam surat Asy-Syura tuh, dari ayat 90-an sampai ayat 100, itu semua tuh berbicara tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya abati, ya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur maza tara. Ya wahai anakku Nabi Ismail, saya pernah melihat dalam mimpi, anni azbahuka, saya menyembelihmu. Fanzur maza tara, kira-kira menurutmu ya wahai Ismail gimana? Waduh, kalau anak kita ditanyain begitu gimana kira-kira ya? Kan gitu ya. Bapak yang bener aja Pak mimpinya Pak. Insyaallah. Nggak ada yang lain Pak mimpinya Pak. Waduh, ya kan begitu. Ya. Fanzur maza tara, kira-kira gimana menurutmu ya Ismail? Mau ditanyain begitu, Ismail mungkin awalnya ngedown juga ya. Kenapa? Karena saya yang mau disembelih, bukan orang lain. Bapak dah
Ya nggak ada yang lain mimpinya Pak ya, kan gitu kira-kira ya. Terus-terusan itu mimpinya berhari-hari itu. Dibilangin lagi kepada Nabi Ismail. Kemudian dibilangin lagi kepada ibunya Nabi Ismail, Siti Hajar. Makanya nanti ada yang namanya Jumratul Aqobah, Jumratul Wusta, Jumratul Ula. Itu kan apa artinya jumroh? Melempar apa tuh? Setan yang apa? Yang gangguin mereka untuk melaksanakan berkurban. Pertama digangguin Nabi Ibrahim, yang benar tuh nggak benar tuh, ya ente tuh hayalan itu mimpinya jangan. Disambit sama Nabi Ibrahim 7 kali, ya kan? Wah nggak nempan nih Nabi Ibrahim. Setannya turun ke anaknya. Anaknya ditanyain, bapak lu lagi ngasah no di sono, ya kan gitu kira-kira. Lagi ngasah di sono sama ada tali-talinya segala macam, nggak ngeri. Wah ngeri juga nih. Tapi dia nggak berpengaruh, ya kan? Dia ambil tuh kerikil, dia sambitin lagi tuh setan. Wah nggak nempan bapaknya sama anaknya, nggak nempan ini. Ibunya didatengin Siti Hajar. Bapak sama anak sama aja tuh kira-kira ya. Ya Allah, akhirnya apa? Disambit juga sama Siti Hajar. Nggak kena nih. Ya keluarga yang solih, yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai sekarang nih orang yang haji ya melaksanakan salah satu rangkaiannya adalah Jumratul Ula, Aqobah dan Jumratul Wusta. Masya Allah. Ya belumnya lagi yang lain ya seperti tawaf, kemudian sa'i ya dari Safa dan Marwah 7 kali. Itu kan karena kita meneladani, menapaktilasi ketika mereka itu mencari air kan gitu ya, ditinggalin di lembah yang kagak ada penghidupan di situ, nggak ada orang di situ, panasnya nggak ketulungan. Nabi Ibrahim ditinggalin tuh 2 orang. Yang benar Pak, kita mau ditinggal di sini Pak. Nggak dijawab sama Nabi Ibrahim. Pak, yang benar Pak. 2 kali kan gitu. 3 kali nggak dijawab juga, melengos saja Nabi Ibrahim. Wah ini nggak nempan nih kalau misalnya pertanyaannya begini nih. Ya, apakah ini perintahnya Allah? Iya, dijawab. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami berdua. Kan begitu tawakalnya bapaknya, tawakalnya Siti Hajar, dan tawakalnya Ismail. Artinya syariat berkurban ini dilanjutkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya kalau dalam usul fikih ada yang disebut dengan syara'uman qoblana. Ada syariat-syariat yang sebelum kami yang itu dilanjutkan kembali. Kan gitu ya. Ada salah satunya adalah syariat kurban. Kemudian syariat berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ada juga Nabi Daud, ada yang namanya Nabi Daud, ada yang namanya puasa Nabi Daud. Puasa apa tuh? Senin, Kamis, bukan. Senin Kamis ya sunnahnya Rasulullah. Sehari puasa selang-seling ya, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Ada beberapa syariat yang dilanjutkan kepada Nabi Muhammad SAW dan salah satunya berkurban. Kurbannya ketika itu bukan dalam bentuk kambing, tapi dalam bentuk orang. Masya Allah. Jadi emang udah biasa dulu ya pada zaman Namrud ya di di Jazirah Arab itu kalau mempersembahkan itu orang, mungkin masih ada kali ya di zaman sekarang. Misalnya ada sedekah laut segala macam dulu ya. Yang orang itu dipersembahkan, dicemplungin ke laut atau diapain segala macam. Dulu ya begitu. Ya, sehingga Nabi Ibrahim ketika dapat mimpi seperti itu dan ditanyakan kepada Nabi Ismail, Ismailnya menerima, ya sudah dilakukan. Walaupun pada akhirnya Allah menggantinya dengan seekor kambing, kan gitu ya. Jadi nggak sampai disembelih, sudah sampai di lehernya tapi tidak diganti. Dalam Quran itu disebutkan. Nah, sembelihan yang dimaksud di sini adalah sembelihan yang terbaik yang kita cintai, betul nggak harusnya? Kan Nabi Ibrahim gitu ya. Kok nggak ada yang lain sembelihannya? Anak orang aja saya sembelih kan gitu ya. Ini enggak, anaknya sendiri. Anak satu-satunya ya, kemudian ya baru bisa ngebantuin orang tuanya. Ya lagi lucu-lucunya kira-kira Allah uji dia dengan ya cintanya kepada anak dunianya atau cintanya masih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah ya. Yang diuji Nabi Ibrahim. Ya alhamdulillah lulus. Nah, kira-kira begitu. Kalau kita sekarang ya diminta untuk sembelih anak kita kan nggak ada yang mau Pak. Ini ditinggalin kali agama ini, ya kan gitu ya. Artinya sekarang bukan disuruh sembelih anak kita, tapi disuruh apa?
nyembelih kambing atau sapi. Sehingga apa? Sehingga ketika kita disuruh menyembelih hewan tersebut, maka sudah sepatutnya yang terbaik. Nggak main-main kira-kira gitu ya. Sama kayak orang sholat, mau beribadah sholat. Ada yang sholatnya benar-benar sholat, ada yang sholatnya gara-gara pengen dilihat orang, ada yang pengen pengen dilihat calon gitu ya misalnya. Wah, atau yang ya karena disuruh ya sama orang tua disabet kalau nggak, nah, misalnya begitu. Misalnya kan orangnya sama sholat dua-duanya, sebelah sini sholat, tapi pahalanya bisa jadi beda nggak? Bisa jadi beda berdasarkan motifnya, niatnya. Begitu juga berkorban. Sehingga yang perlu kita pahami di sini adalah memberikan kurban. Ketika kita mampu untuk berkurban, maka berilah kurban yang terbaik. Ya, nah ini perbedaan antara ya zaman Rasulullah SAW dengan zaman sekarang. Makanya kita sebut fikih kurban kontemporer. Belum lagi nanti ya, mungkin ada pertanyaan nanti ya. Biasanya bagaimana pembagiannya? Boleh nggak? Misalnya dijadiin kornet, ada kan kayak gitu pembagiannya? Ya nggak? Atau jangan dijadiin kornet ya, sebelum kornet pada hari hanya biasanya panitia buat apa itu? Buat konsumsi, ya buat konsumsi ya. Ya pada makan gulai sama makan sate. Nah ini bagaimana jatahnya nih? Tuh, belum lagi misalnya nanti ada kepala, nggak ada yang mau ngambil kepala tuh, sebiji begitu baru geli kali ngambilnya. Akhirnya dijual misalnya, atau kulit dijual, akhirnya dijual buat operasional. Boleh nggak? Kan banyak pertanyaan seperti itu. Nah ini yang perlu diketahui oleh para panitia ya. Di sini slide-nya sudah ada. Emang kalau kita mau bahas panjang banget nih. Kita bahas dari sisi ghorornya saja. Taib, ghoror dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan tidak jelas. Ya, jadi ada sesuatu yang tidak pasti. Bahasa kitanya itu beli kucing dalam karung gitu ya. Beli kucing dalam karung. Ke atas sedikit Pak, mungkin. Ya ada pengertiannya dulu. Terus lagi. Nah ini dia. Satu lagi. Nah itu dia. Ya, ghoror itu zaman sekarang kayaknya hampir tidak bisa dihindari. Ketidakjelasan, ya, atau ketidakpastian. Kayaknya tahun-tahun sekarang atau zaman-zaman sekarang itu hampir susah kita hindari. Makanya dulu Rasulullah SAW itu simpelnya melarang yang namanya ghoror. Nggak ada tuh pembagian ghoror tuh, nggak ada zaman dulu. Ya, jadi kalau Rasulullah SAW bersabda, naha Rasulullah SAW an bai'il ghoror. Ya, Rasulullah SAW melarang ya jual beli atau pertukaran atau transaksi ekonomi yang ada sifat ghorornya. Kenapa? Karena pasti ghoror itu akan menyebabkan seseorang atau salah satu pihak dia menjadi terzalimi, rugi. Salah satu bentuk ghoror ya yang dilarang, yang langsung lah dalam hadis yang lain disebutkan la tabi' ma laysa indak. Jangan kalian jual beli yang barangnya itu kagak dimilikin, barangnya nggak ada, tapi kita mau jualin. Sekarang banyak nggak begitu? Banyak banget Pak. Kita pesen baju aja kudu, ya kan gitu ya. Barangnya belum ada, ada malah di sini disebut dengan PO, bener nggak? PO, purchase order atau pre-order. Ya kalau Rasulullah melihat hadisnya, udah pasti kagak boleh. Kenapa? Sesuatu yang belum ada barangnya nggak boleh dijualin. Ada dulu baru jual. Ya. Dulu sebetulnya hadis ini panjang ya. Jadi ada saudara pamannya Rasulullah SAW. Dia sebagai pengusaha. Dia biasa berdagang antara Makkah, Syam, Makkah. Kemudian ketika bertemu dengan Rasul, ya Rasulullah, dia bertanya, saya punya barang, lagi dikirim dari Syam ke Makkah. Kira-kira 2-3 hari lagi sampai. Bagaimana Rasulullah? Apakah saya boleh pasarin barang tersebut? Kan gitu ya. Padahal perjalanan itu kan tinggal 2-3 hari lagi. Kalau 10 hari perjalanan, 2-3 hari kan berarti cuma tinggal sepertiga perjalanan lagi.
Udah dekat kemari gitu artinya. Udah dekat kemari. Tapi Rasulullah, jangan la tabi' ma laisa indak. Jangan kalian jual barangnya dulu, jangan dijual sebelum kalian nerima itu barang. Sebelum dimilikin itu barang. Kan barang miliknya dia sebetulnya. Tapi yang dimaksud oleh Rasulullah, barangnya itu ada di depannya. Tuh. Kenapa? Karena di situ ada ketidakpastian. Kira-kira apa ya tidak pastinya? Ketika barang itu belum nyampe, kemudian dijualin, nggak pastinya apa kira-kira di situ? Hah? Dirampok di jalan, kan udah dekat-dekat Mekah Pak. Mungkin kerampok mungkin ya sedikit-sedikit kurang lah, udah sedikit kurang. Yang lain coba rusak barangnya bisa jadi. Dia ngomong kan dari sono begini, pas nyampe ya ada yang rusak, ada yang kurang, ada yang nggak sesuai pesanan, bener gitu ya? Nah. Itu maksudnya tuh, supaya aman antara dua belah pihak, nyaman dua belah pihak. Jangan dulu udah dijualin sampai ada barangnya, baru nanti di orang yang suruh datang, pilih sendiri, langsung dijual. Makanya rukun jual beli kan begitu. Rukun, kalau nggak ada rukun, berarti jual belinya sah nggak? Rukun, kalau wajib ada. Kalau nggak ada rukun, berarti nggak jadi tuh jual belinya. Rukun jual beli, ada penjual, ada pembeli. Penjual, pembeli. Kemudian ada barang. Jadi barang itu harus ada disebut di situ. Bukan barangnya entar. Barangnya ada gitu ya. Nah, kemudian apa lagi? Harga. Terus ijab qabul. Nah, sekarang kita nih penjual pembeli nggak ada ijab qabulnya. Barangnya nggak ada. Harganya nggak ketahuan. Wah, entar dah kalau nyampe barangnya. Ya, semuanya hampir nggak ada tuh. Bagaimana urusannya? Bagusnya ada kaidah muamalah. Al-aslu fil muamalah al-ibahah. Hatta yadullu dari ala tahrimnya. Sesuatu asal hukum sesuatu perkara yang muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Gitu ya. Nah, ini perbedaannya dengan ibadah itu ya, muamalah semuanya boleh dulu. Yang penting nih, hukum asalnya boleh dulu. Jadi jangan dicari dalilnya. Ya, justru yang dicari apa? Yang nggak bolehnya di mana? Ini kita lagi bertransaksi. Nggak bolehnya di mana? Di situ ada ribanya, Ustadz. Nah, ribanya kita stop. Jual belinya mah jalan terus. Ya, di situ ada tipu-tipunya. Jual belinya jalan terus, tipu-tipunya kita hilangin. Kan begitu. Berbeda dengan ibadah. Al-aslu fil ibadah tahrim. Segala sesuatu hukum asal ibadah mahdhah maksudnya adalah haram. Tawakuf kata para ulama. Diam, dia nggak boleh dikerjakan sampai ada dalil yang menyuruhnya, mensyariatkannya, sampai ada dalil yang menunjukinnya. Nah, kita sholat maghrib tadi berapa rakaat tuh? 3 rakaat. Kadang-kadang imamnya bilang nih, biar tambah pahalanya kita 4 ya sekarang 4 rakaat misalnya tambahin. Niatnya bagus, kira-kira diterima nggak? Nggak boleh. Nah, itu ibadah. Ya ibadah saklek, ya nggak ada inovasi, nggak boleh. Tapi untuk muamalah silakan. Makanya sekarang ada muamalah ya jual beli dengan marketplace gitu ya, marketplace. Ya, barangnya nggak ada, ya walaupun nggak ada, para ulama masih memperbolehkan. Kenapa? Karena ya tuntutan zaman. Ya, tetapi walaupun barangnya nggak ada, beberapa aspek harus dinyatakan. Makanya kalau dalam PO barang kan nggak ada kan ya? Barangnya nggak ada, tapi spesifikasinya disebutin nggak? Disebutin. Tapi spesifikasinya udah lengkap. Pembayarannya gimana nih? Pembayaran DP dulu 50%. Oke, siap. Transfer pakai ya, bagaimana metode pembayarannya? Nah, tuh. Ya kan? Terus apa lagi? Pengiriman. Ya, pengirimannya bagaimana? Walaupun barangnya nggak ada, tapi itu dilengkapin dulu jadi boleh. Namanya jual beli salam dan jual beli istisna. Boleh jadinya. Fatwa MUI-nya ada. Begitu juga nanti hewan kurban. Ya, kan kita sekarang udah mau 7 hari ya, udah masuk tanggal 3. Ya, anggap aja misalnya seminggu lagi. Harus siap-siap nih. Misalnya di sini udah ada berapa sapi kambing, Mbak? Hah? 16. Banyak banget ini. Masya Allah. Wah, rekor ini ya. 16. Ya. Kapan itu dikirimnya? Hari Ahad. Oh, berarti H-1 ya. Baik, H-1. Nah, artinya sebelum H-1 kan di sana kan harus ada yang ngasih makan, harus dirawat segala macam. Bagaimana akadnya?
Betul nggak? Kita udah beli itu barang, ya, tapi belum dikirimin. Bagaimana nanti itu akadnya? Bagaimana pengirimannya? Bagaimana garansinya? Kan ada Pak kemarin kita lihat di tol MBZ, pada lari-larian itu kambing, ya, pada lepas, mobil baknya jatuh, mobil baknya kelepas, mau terbalik gitu, pintunya kelepas, kambingnya pada lari, ya, yang lari masih bagus, berarti masih bisa jalan. Ada yang nggak bisa lari, tuk jatuh. Nah, ini kan perlu diperiksa nih. Kenapa? Bisa jadi ya kakinya keseleo atau patah. Nah, kalau udah begitu kan nggak bisa dikurbankan, karena syarat sah hewan kurban salah satunya sehat, nggak boleh patah, gitu ya. Nah, kemudian itu masalah pembelian, ya, masalah pembelian aja ya sudah ada permasalahan. Belum lagi permasalahan ya pendistribusian dan pemotongan. Pertama pemotongan dulu. Kalau kita beli online, ya, nah ya di sini deh, ya. Kalau transaksi online ya, kalau yang namanya transaksi online, biasanya, ya, para lembaga, ya, yang lembaga kemanusiaan lah kalau kita bilang, yang menjual hewan kurban untuk dikurbankan, kan gitu ya. Contoh aja misalnya ada program-program power kurban, ada program tebar hewan kurban. Maksudnya gimana? Ada lembaga kemanusiaan, ya, lembaga zakat atau lembaga yang lain gitu ya, yang sosial, dia menawarkan kepada kita semua untuk membeli kurban dari mereka. Tapi tidak dikirimin ke rumah kita kurbannya. Tapi biasanya dia punya program. Misalnya THK tadi, tebar hewan kurban. Ini akan kita salurkan ke pulau yang 3T. Ya, programnya gitu. Jadi hewan yang kita beli, ya kan? Ini akan disembelih nanti di sana. Akan dibagikan di sana. Ya. Kenapa 3T? Karena orang-orang di sana banyak yang kurang makan daging misalnya. Alasannya macam-macam ya. Karena memang ini adalah salah satu syiar Islam di sana. Ya, jangan sampai yang di kota mulu nih banyak banget nih, tapi yang di sana malah nggak ada sama sekali. Makanya mereka akhirnya mendistribusikan ke daerah-daerah. Tapi harus dipastikan. Yang pertama kapan disembelihnya? Ya, tadi kan kita sudah jelas spesifikasinya, belum ada barangnya. Oke, yang 1,9 juta itu, ya, bagaimana spesifikasinya? Mestinya dinyatakan. Kalau yang 1,9 Pak, ternyata ini yang paling murah Pak. Yang paling murah kalau kambing yang 20 kiloan Pak, misalnya gitu ya. Tapi berapa range-nya kan biasanya gitu ya. 25 sampai 27, 28 kilo, 1,9 juta. 30 kilo lebih ya masuk 3 juta lebih. Nah, ini kita bilang meminimalisir resiko. Jangan sampai tadi udah murah dah. Pokoknya saya berkurban. Ya, nah kalau seperti itu tadi, ya seperti orang sholat yang tadi, ada yang benar-benar dia pengen sholat karena tahu ya fadilah-fadilahnya sholat. Ada yang satu lagi, ya yang penting menggugurkan kewajiban aja dah, kan beda jadinya. Ya. Nah karena itu kita mesti paham, ada yang horor-horor tadi yang bisa kita hindarin. Yang horor-horor kita bisa hindarin, salah satunya ini tadi. Ya, harga 1,9 yang berapa kilo Pak? Kemudian apalagi di situ, ya, penyembelihannya dilakukan kapan Pak? Ya, jangan-jangan penyembelihannya dilakukan tanggal 15 Zulhijjah. Lah nggak jadi berkurban kalau begitu. Kenapa? Karena bukan hari tasyrik, bukan hari kurban. Hari kurban terbatas pada tanggal 10 Zulhijjah, kemudian 3 hari setelahnya yang disebut dengan hari-hari tasyrik. 10 berarti 3 hari setelahnya 11, 12, 13. Ini nggak boleh nih kita berpuasa pada hari itu, ya, nggak boleh berpuasa dan diperintahkan kita untuk banyak-banyak berzikir, ya, berzikir. Nah itu salah satunya ya, penyembelihan. Kemudian pendistribusiannya kemana? Jelasin.
Ya makanya sebetulnya paling mudahnya itu kalau di sini ini ya, kalau kita mau online ini kita pilihlah yang punya track record baik. Kan tadi ada lembaga charity kan, ya Baznas misalnya, atau las-las yang sudah besar misalnya, yang track record per tahunnya itu ada bagus, maka kita melalui lembaga-lembaga tersebut. Kalau mau pilihnya online, karena sekarang yang online itu banyak banget itu, ya sampai hampir 2 juta penerimaan manfaatnya. Ya, belum dihitung sama yang tradisional kan gitu ya. Yang tradisional juga banyak ya, dan yang tadi yang digunakan oleh lembaga-lembaga charity itu dia sampai ke seluruh Indonesia disebarnya. Maka pilihlah ya lembaga-lembaga yang bagus, yang tidak main-main dalam laporan kurbannya. Yang kedua, minta penjelasan waktu dan tempat penyembelihan. Misal disembelih di hari keberapa, kemudian di tempat belinya di mana, biasanya begitu. Sekarang ada program juga THK-nya itu di Palestina. Ya, kenapa? Karena sekarang Palestina masih ya dalam kondisi orang kelaparan, sehingga banyak charity yang mengalokasikan juga pendistribusinya ke sana. Nah silakan, tapi lagi-lagi pilih lembaganya yang bagus, yang udah kita kenal bersama, jangan yang baru-baru nih. Ya. Kemudian yang ketiga, minta laporan dalam bentuk dokumentasi, biasanya 14 hari. Ya, mereka pasti akan meng-email, bukan dikirimin ini ya pakai ini bukan, tapi di email. Ada daftar penerima manfaatnya, kemudian secara detail bagaimana penyembelihannya, berapa banyaknya, tuh seperti itu tuh. Kalau ini kan ya langsung saja tuh ya, secara global. Tetapi dia punya lagi ya, dari setiap provinsi, setiap daerah dia jabarkan lagi. Nah, ini perbedaan fikih kurban kontemporer dengan fikih kurban klasik zaman Rasulullah SAW. Tentu banyak kemudahan, tetapi kemudahan-kemudahan ini jangan sampai tadi Anda sampaikan lagi, jangan sampai menyilaukan kita karena murahnya dan karena mudahnya, tetapi justru malah kita harus memantaunya supaya itu menjadi yang terbaik. Jangan sampai ya, oke Pak, pokoknya saya berkurban dah. Ya, udah berkurban belum? Oke, ini ada di sini. Oke, Anda transfer 1,9 juta misalnya tadi. Saya transfer 1,9 juta, dia nggak mau tahu di mana disembelih, kapan disembelih, siapa penerima manfaatnya, nggak tahu. Yang pokoknya saya dalam tahun ini saya udah menyembelih. Nah, ini jangan sampai terjadi. Mendingan kalau menurut Anda jangan pakai yang online. Ya, langsung saja dekat masjidnya, dekat rumahnya, ya mereka ya bisa menyaksikan, kemudian kalau bisa memotong langsung, kalau tidak perlu diwakilkan, dan yang paling penting dia bisa memberikan itu kepada orang-orang yang membutuhkan, kan gitu ya. Biasanya kalau Shahibul Quran kan juga dapat daging ya, dapat daging juga. Dia dapat daging juga, kemudian dia berikan kepada yang lain juga. Ya. Nah ini ya perbedaan antara yang kontemporer dengan yang klasik. Mau dibahas yang ini? Naik lagi. Enggak, ke atas lagi, ke atas. Oke, ke atas. Nah, ini aja. Oke ya. Jadi gharar dalam transaksi kurban, ini ada yang bisa kita hindari, ada yang tidak bisa kita hindari. Sebagaimana gharar jenis-jenisnya itu ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Anda ulangin lagi ya. Gharar itu hampir tidak bisa dihindarin pada zaman ini. Kita mau beli apa aja sekarang pasti ada ghararnya. Coba aja. Ya, pasti ada unsur gharar walaupun sedikit. Beli mobil, beli motor second, ada ghararnya nggak kira-kira? Ada tuh. Ya, mesinnya kan kagak bisa kita lihat masuk ke mata kita kan nggak bisa masuk ke dalamnya. Ya, tapi Ustaz, kita bisa bawa mekanik ya. Bawa mekanik supaya dia ngecekin. Bisa nggak terminimalisir ghararnya? Bisa. Walaupun dia nggak masuk ke dalam, ya mekaniknya itu nggak masuk ke dalam mesin, ya. Tapi dia ngelihat suaranya, dia lihat nggak ada tetesan segala macam. Dia tahu ini mobil sehat Pak, ambil Pak. Benar nggak? Nah, contohnya yang ringan-ringan seperti itu. Ya. Contoh yang lain misalnya,
Ya, Anda sering mencontohkan rumah ya. Rumah kalau kita beli itu, rumahnya itu ya temboknya itu tembok bata, apa tembok hebel, besinya itu besi berapa mili, bener nggak? Nah kan ada horornya nggak tuh? Ada horornya. Walaupun dikatakan Pak, yang saya jual Pak, ini begini. Emang kita bisa cek? Emang bisa kita cek? Yang bisa kita cek, alhamdulillah, berarti terkurang minimalisnya. Karena kalau nggak salah ada alat yang bisa ngecek apa tuh? Tes beton. Jadi betonnya ini kayak gini Pak ya, berarti ya ditempelin, keluar tuh. Kekuatannya keluar. Nah tuh kan, berarti alat tersebut bisa meminimalisir horor. Kalau ada alat tersebut, ya. Nah, kalau orang umum Pak biasanya punya nggak tuh Pak? Orang umum nggak punya ya. Ya mungkin dia percaya aja udah. Atau misalnya orang-orang umum lihat ini temboknya digedor-gedor ya, duk, wah ini kenceng nih. Ya, kalau kenceng biasanya batu bata nih ya, batu bata. Ya, kalau yang agak nyaring dikit, nah ini biasanya hebel nih, ya. Atau dilihat dikit ya, dari dalam sama luar nih kayaknya nggak tebel-tebel amat ini, ya. Ini paling hebel, kelihatan. Tetap harus ada yang kita cek, walaupun nggak pakai alat, duduk kita udah bisa tahu. Berbeda dengan misalnya kita beli rumah, di situ disebutkan misalnya WC-nya jongkok misalnya. WC kan kita bisa lihat, bisa lihat. Listriknya 2.200, bisa kita lihat nggak? Bisa kita lihat. Maka yang seperti itu nggak ada masalah. Yang nggak bisa kita lihat atau yang ada di dalam, apalagi ceker Pak, ceker ayam, pondasi, kan nggak bisa. Ayo Pak, kita pastikan dulu Pak, bener kan ceker ayamnya buat dua lantai Pak, dibobok dulu. Hancur itu ntar rumahnya, kagak jadi dibeli bagaimana? Nah, ada horornya pasti ada. Ada yang bisa kita hilangkan, ada yang nggak bisa kita hilangkan. Udah dah, mau nggak mau itu emang udah, ya kita udah siqah aja dah kalau begitu dah. Begitu juga yang namanya ya jual beli hewan kurban. Bagaimana caranya? Tadi ya kita mesti tahu kepemilikannya. Siapa nih pemilikannya? Ya, apakah pemilikannya suppliernya? Ya biasanya. Ya, ini biasanya orang nih ada aja nih ya. Apa sih namanya sebutnya? Palu gada itu? Apa lu jual, gua punya, gua ada gitu ya? Ya pokoknya suppliernya apa aja nih. Bulan Ramadan dia keluar nih jual kurma, ya. Nah, jual baju koko, mau jual sarung, ada Pak. Ntar masuknya bulan Ramadan, bulan Idul Adha. Nah, dia nge-share-nya lain lagi nih, bukan kurma lagi. Sapi, kambing, segala macam. Nggak apa-apa sebetulnya, tapi pastikan suppliernya ini dia punya barang atau kagak. Jangan sampai tadi dia nggak punya barang, dia foto, ya, kemudian dia share ke kita, tahu-taunya bukan barangnya punya dia. Kita udah DP ke dia, tahu-taunya barangnya bukan punya dia. Ya, nggak dikirim itu alamat itu. Ya, jangan sampai, ya kan? Hati-hati. Bagaimana dengan supplier? Boleh. Pak, barangnya saya punya, walaupun barangnya belum di tempat saya udah punya Pak barangnya. Bapak jangan khawatir, nih saya punya kontrak dengan peternaknya. Berarti sudah milik dia. Apakah dengan cara dia bayar full, kan bisa gitu ya? Atau dengan cara dia DP-in dulu, karena dia punya DP sendiri, atau dengan cara yang lain, dia nggak punya DP, dia nggak punya bayar full, dia ditunjuk sebagai agen untuk menjualin, boleh nggak? Boleh. Pak, Bapak kan tinggal di Jakarta, ya, Bapak jualin dah. Nah, gitu kan. Jadi yang dikatakan la tabi' ma laisa indak, jangan kalian jual beli yang barang kalian tuh nggak punya. Itu maksudnya adalah barang orang lain kita jualin nggak boleh. Ya, mafhum mukhalafahnya begitu. Kalau kita nggak punya barang, kita jangan jualin punya kita. Kalau kita nggak punya barang, maka kita nggak boleh jual kan, nggak punya barangnya. Tapi kalau misalnya kita punya teman, dia punya barang, kemudian dia bilang, ya, Ana mau jual motor Ana nih, antum bisa cariin musuhnya nggak? Nah, kira-kira ya, antum bisa cariin nggak nih yang beli nih? Kalau begitu dari antum berapa? Udah gampang, ya. Ntar ada kita ngomongin, oke, kita tawarin kepada orang lain, boleh nggak? Boleh. Tinggal nanti ya buat dianya bagaimana nanti, apakah dengan komisi, ini kan gitu ya, pokoknya jatuhnya berapa ente dapat komisi berapa persen,
Atau dengan dari aneh segini, ente jual berapa juga boleh. Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Karena sudah diizinin. Begitu juga hewan kurban, suppliernya mesti kita pahamin bener-bener nih. Ente punya barang, insya Allah gimana nih? Insya Allahnya mana nih kan? Insya Allah tau-taunya kagak punya barangnya. Insya Allah doang ya. Nah, itu yang pertama. Penyembelihannya harus dipastiin penyembelihannya tadi. Udah kita bahas berkali-kali. Kapan penyembelihannya? Kalau online ya. Kalau kita kalau offline kita bisa lihat. Alhamdulillah, ini udah di sini hari ini disembelih. Biasanya juga panitia kan buat laporan kan ya? Bukan buat laporan. Ya ada yang laporannya tercetak, ada yang laporannya soft file misalnya dengan WhatsApp dan lain-lain. Pemanfaatannya ini panjang juga sebetulnya pemanfaatan ini, horornya banyak. Ya, pemanfaatan utama tuh sebetulnya kepada sahibul kurban dan kepada orang-orang yang fakir miskin, kan gitu ya. Nah sekarang pemanfaatannya untuk jagal, ya, untuk makan-makan misalnya, ya. Nah ini bagaimana nih? Mesti dipahamin benar-benar, ya. Kalau dalam beberapa pendapat yang namanya jagal itu tidak boleh diambilkan daripada daging hewan kurban. Jadi jagal ini ntar upahnya apa? Ntar Anda kasih bagian dagingnya. Lah, bagian kalau mau dikasih kepada dia itu bukan bagian dari upah mestinya. Ya kan? Bagian kalau mau dikasih kepada dia nih, ya, jagal nih mau dikasih dari daging kurbannya, maka ini bukan dari upah. Nih upahnya ente Anda kasih daging, nggak boleh. Ya, tapi kalaupun kita bagi daging sebagai apa dia? Nah, bisa hadiah, bisa juga sedekah, kan gitu ya. Baik, silahkan. Atau memang karena dia miskin, berarti memang peruntukannya salah satunya diperuntukkan kepada dia, kan gitu. Ya, jangan akhirnya nggak mau rugi juga panitia nih, ya. Nah kadang-kadang main nih, udah kulit jual, kepala jual, ya. Siapa yang ngangkut tuh jagal yang ngangkut sekalian. Ya, Pak kalau gitu kita impas Pak ya. Nah ini nggak boleh. Ya, jangan seperti itu pemanfaatan. Terus yang tadi contohnya tentang ya dibuat makan-makan ya, dibuat makan-makan. Sebetulnya yang makan-makan ini siapa tuh biasanya? Panitia ya, panitia kan. Panitia ini sebetulnya adalah wakil dari sahibul kurban. Kan sahibul kurban dia tidak menyembelih kan, dia nitipin di masjid. Ada panitianya di situ. Panitia nanti akan yang mengurusin pemotongannya, benar nggak? Dipotongnya ya oleh panitia, kemudian nanti dicacah-cacahnya panitia, kemudian nanti dicariin orang-orang ya yang untuk menerima itu kan kuponnya panitia juga ya, panitia juga, semua itu adalah wakil. Beda sama jagal, kalau jagal bukan wakil dia, tapi dia adalah pekerja yang tugasnya adalah memotong saja, nggak ngurusin dagingnya, nggak ngurusin pendistribusiannya, nggak ngurusin. Abis dia jagal jadi pulang kan gitu. Dia nggak ngurusin pembagian bukan dia urusannya. Sehingga apa? Profesionalnya harus dibayar. Kalau yang namanya panitia, dia wakil daripada sahibul kurban. Kalau sahibul kurban dapat jatah, seharusnya wakilnya juga mendapatkan jatah. Tinggal nanti minta dikomunikasikan kepada sahibul kurbannya, Pak, ya kita kan udah diwakili nih Pak, anak-anak pada mau bikin ini Pak nih, apa namanya, sate sama ini, boleh nggak Pak dipotong dikit dari sebelah sini? Oh siap, oke silakan. Sahibul kurban misalnya bagiannya dapatnya misalnya 10 kilo misalnya, diambil 3 kilo misalnya seperti itu. Itu berdasarkan ya permintaan ya daripada wakil kepada sahibul kurban. Kalau diperbolehkan maka nggak ada masalah. Atau bahkan misalnya panitia kurbannya ada yang berkurban juga, ya itu nggak usah ngomong udah, ya udah nggak usah ngomong. Lalu panitia kurbannya ada yang berkurban, udah jatahannya masukin buat sedekah, buat hadiah teman-teman. Nah itu boleh, selesai, ya kan? Pemanfaatnya, pelaporannya, ya pelaporan juga biasanya ada ya di mading, ya dan seterusnya. Kalau sekarang bukan mading doang kali ya, media sosial, WhatsApp dan seterusnya. Gharar dalam kepemilikan, milik siapa, sudah dapat izin belum? Nah ini tadi udah ya. Kemudian yang ketiga, gharar dalam spesifikasi, bobot, kualitas, harga. Kalau kita bisa, misalnya tadi kan harga 1,9 dengan gambar seperti itu gambar kartun tuh. Ya Allah, ghararnya gede banget.
besar, harusnya masih bisa kita minimalisir. Pak, boleh nggak Pak dikirimin Pak yang harga 19 dengan tag ya Pak sekalian ya, misalnya tag nomor 1, 2, 3, kirimin 5 aja Pak yang harga 19. 1, 2, 3, 4, 5. Nih berarti dia fotoin sendiri. Real nggak fotonya? Real. Kalau kita bisa seperti itu namanya meminimalisir resiko. Kan bisa sebetulnya. Daripada yang tadi Pak, yang gambarnya apa tadi itu? Warna hijau apa kali? Yang hijau. Nah, begitu itu menggambar kartun itu. Ya, itu sapinya udah mati itu kayaknya. Ya, misalnya. Ya. Nggak mungkin gede segitu ya. 13 juta 1,9 kalau kali 7 berapa itu? 2 juta kali 7. 14, nggak dapat yang segitu. Nggak bakal dapat yang kayak gitu. Ya mungkin sekarang harganya udah 30 juta kali ya lebih ya. Nggak juga, yang kayak gitu tuh, gemoy begitu tuh. Ya kalau yang gede-gede ya, masya Allah bisa jadi ya di atas 25 lebih gitu ya. Nah, yang terakhir tadi garansi ya. Nah, horor dalam garansi. Ya, banyak permasalahan ya ketika barang sudah dibeli kan gitu. Kalau garansi kan gitu ya, barang udah dibeli, after sales-nya gimana nih gitu ya. Begitu juga yang namanya kurban. Habis kita beli kan nggak dikirim. Tadi kan dikata 16 Pak. Berarti ini 16 udah komunikasi kan? Udah tahu barang-barangnya kan? Udah tahu barang-barangnya. Maka garansinya gimana? 1 misalnya garansi, dikasih makan apa kagak? Kalau dikasih makannya standar apa enggak? Biasanya orang pedagang ini nakal nih. Yang udah laku biasa dipisahin, makannya secukupnya aja udah. Yang belum laku makannya dikasih tetap biar banyak nih. Bener gak gitu? Nah, begitu. Tuh, makannya, ya maintenance lah, biaya hariannya. Kemudian juga nanti pengirimannya. Kalau ada masalah dalam pengiriman gimana? Tadi contoh tuh tadi yang di jalanan. Ya, sampai kakinya patah, siapa yang nanggung? Ini bahkan ada nih di masjid ya Masjid Ijo. Ya. Pada hari H-nya dia turun itu barang, itu sapi. Ya, yang nurunin ini bukan tukangnya. Yang nurunin ini panitianya. Semangat banget nih panitianya. Ayo lepasin. Ya kan? Nggak taunya pas turun, bletak, patah kakinya. Sapi gemuk lagi nih. Kata yang drivernya, "Bapak, saya tinggal sebentar minum udah main turunin aja, Pak." Nah, siapa yang nanggung kalau begini? Betul nggak? Problem tuh. Padahal besoknya udah mau kurban. Akhirnya itu barang dipulangin. Dilihatin dulu di sono, ternyata ada sapi, ya ada sisa sapi ya, nggak sebesar begitu lagi dengan harga yang lain juga. Akhirnya udah dibeli yang sono, yang ini dipulangin. Walaupun kerugiannya ya mungkin dibicarakan setengah-setengah atau bagaimana. Dia tidak jadi dikurbanin tuh jadinya. Kan yang seperti ini kan ada. Itu kalau cuma patah, ada yang mati Pak. Ada yang mati, ditelepon H-1 pas lagi diturunin, bode mati Pak. Ya Allah, mati lagi. Kesian banget itu, udah mau disembelih dia mati. Gimana itu? Siapa yang nanggung? Horornya ada. Kalau nggak ditulis di atas kertas bisa ribut belakangan. Karena itu ya sebaiknya ya sudah semestinya kita alert ya, perhatian kepada hal-hal yang berkaitan dengan horor ini supaya bisa dihindari sedini mungkin. Ya ini kan adalah tadi semata-mata kita ingin memberikan yang terbaik dalam penyembelihan hewan kurbannya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ya yang disampaikan bermanfaat. Ada beberapa slide yang bisa nanti dibagikan. Ana sudah share ya? Udah share? Udah share. Nah, yang bisa nanti dibaca ini beberapa fatwa ya terkait yang kontemporer. Contohnya misalnya, contoh yang terakhir, pemanfaatan hewan kurban yang dijadiin rendang, yang dikasih daging olahan sampai dijadiin kornet misalnya, ada ya? Sudah ada ya, nanti tinggal dibaca aja. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.